Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rian Oktawijaya Ahmad-Yani dengan NIM 1054211032117. Jadi saya akan melakukan keterampilan CSL, yaitu resusitasi cairan atau kanulasi vena perifer atau pemasangan infus. Jadi prosedur pemasangannya adalah dengan menyuntikkan melalui vena superficial, bisa pada lengan, leher, tungkai, dan kepala sesuai indikasinya. Adapun indikasinya yaitu yang pertama untuk melakukan resusitasi, yang kedua pasien selain untuk resusitasi, yang ketiga transportasi obat-obatan, kemudian untuk memberikan nutrisi serta persiapan pada operasi. Jadi pertama-tama sebelum kita melakukan tindakan tersebut, kita menilai breathing dan airway terlebih dahulu. Setelah kita nilai airway dan juga breathing, maka kita akan melakukan persiapan alat dan bahan. Jadi alat dan bahan itu yang pertama ada manekin khususnya bagian tangan, ada tourniquet, ada handscoon, ada larutan desinfektan, alkohol, povidone iodine, kemudian ada spoid 1 cc, ada lidocaine 2%, kemudian infus set atau transfusi set, ada larutan intravena, kita bisa menggunakan ringgel laktat, bisa juga menggunakan larutan NaCl 0,9% atau bisa menggunakan koloid. Kemudian kateter infus bisa 18 gram, 20 gram, atau 22 gram. Ada label, salep antibiotik, plester, kasa steril, dan juga wastafel. Setelah kita persiapkan alat dan bahan, maka kita akan menyambungkan infus dengan cairan intravena dan pastikan tidak ada udara dalam selang. Setelah itu kita lakukan penilaian pada vena yang akan dipilih. Jadi kita harus memilih tempat yang paling distal untuk menjaga potensial yang lebih proksimal. Jadi kita pilih ekstremitas yang non-dominan dan jangan menginsersi pergelangan atau antekubitum. Setelah itu kita cuci tangan dengan memakai, dan juga setelah cuci tangan kita memakai handscoon. Setelah kita memakai handscoon, maka kita pasang tourniquet pada pasien. Setelah itu kita melakukan disinfektan pada daerah yang akan kita pasangi infus. Setelah itu kemudian pada pasien sadar dilakukan anestesi lokal menggunakan spoid 1 cc dan lidocaine 2%. Kemudian kita memposisikan bevel kateter intravena menghadap ke atas, kemudian kita pegang di antara ibu jari dan juga jari telunjuk. Setelah itu kita memegang kateter membentuk sudut 45 derajat di atas permukaan kulit dan jaringan di bawahnya menuju vena tapi tidak menembus vena. Jadi yang paling diingat adalah jangan menembus vena. Setelah itu kita posisikan kateter lebih rendah hingga hampir sejajar dengan permukaan kulit dan gerakan ujung jarum melewati secara langsung. Setelah itu kita dorong kateter memasuki vena dengan pelan, jadi kita dorong secara pelan, pastikan adanya aliran balik vena. Kemudian setelah itu kita dorong kateter beserta mandrinnya kira-kira sejauh 3-5 mm lagi untuk memastikan kateter telah memasuki lumen vena. Setelah itu kita tarik mandrin keluar, dorong kateter sampai menyentuh kulit. Setelah itu kita buang mandrin bekas pakai tadi ke dalam pembungkus kateter tadi. Setelah itu kita lepaskan tourniquet. Jadi pada saat mandrin tadi kita buang, lalu kita lepaskan tourniquet. Setelah itu kita hubungkan hubungan kateter. Nah, selanjutnya pada saat kita hubungkan ke kateter infus tadi yang sudah kita siapkan, kita bilas dengan cairan intravena dan bersihkan bila ada sisa darah. Kemudian keringkan dengan kasa steril agar plester dapat melekat dengan baik. Kemudian kita gunakan 2 plester untuk melakukan fiksasi. Jadi pertama fiksasi kateter dengan 1 plester secara menyilang dan membentuk kupu-kupu, dan satunya untuk selang infus dengan menggunakan cara yang sama. Setelah itu kita pasangkan label dengan menuliskan
tanggal pemasangan, kemudian ukuran kateter dan inisial yang memasang infus. Setelah itu kemudian kita lakukan tindakan pasca pemasangan dan memberitahukan pasien untuk menghindari gerakan yang tidak perlu, dan juga segera memberitahu kepada perawat dan dokter bila terdapat kayak pembengkakan, ada nyeri atau terjadi kebocoran pada infus. Setelah itu kita tuliskan di status pasien tentang tanggal pemasangan, kemudian ukuran kateter yang kita pakai dan juga inisial yang memasang infus, dan juga tempat insersinya. Setelah itu kita toleransi pasien dan respon terhadap terapinya kita juga harus tahu. Mungkin sekian dari penjelasan yang saya jelaskan tadi. Semoga dipahami. Billahi fisabilillah, fasabiul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.